Video antrean perceraian yang mengular di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat beredar di akun Instagram @bandung.update. Bandungers, jangan terkecoh ya, ini bukan antrian penerima bantuan sosial, tapi antrian orang-orang yang mau cerai di Pengadilan Agama Soreang, tulis akun Instagram @bandung.update. Saat dikonfirmasi melalui telepon, pihak Pengadilan Agama Soreang membenarkan hal tersebut. Rata-rata setiap hari memang penuh. Biasanya Senin, Selasa, Kamis yang penuh, kata Ahmad Sadikin, panitera muda gugatan Pengadilan Agama Soreang saat dihubungi Kompas.com, Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2020. Ahmad menjelaskan, antrean tersebut terjadi lantaran jumlah ruang sidang yang terbatas. Sementara para pengaju gugatan cerai terbilang cukup tinggi. Yang ke Posbakum juga harus antre. Yang akan mengambil produk hukum di Pengadilan Agama Soreang juga harus antre sekarang, jelasnya. Dalam satu hari seperti hari ini, kata Ahmad, pihaknya melayani lebih dari 150 gugatan cerai. Kalau sekarang masuk pembuktian setengah, berarti jumlah pengunjung dikali 3. Bisa sampai 500 orang. Belum yang ngantre di Posbakum, daftar perkara baru dan yang mengantre menagambil produk pengadilan, jelasnya. Angka perceraian di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat meningkat drastis dalam sebulan terakhir. Data di Pengadilan Agama Cianjur mencatat jumlah kasus perceraian yang masuk dan ditangani sepanjang Juni sebanyak 788 perkara. Sementara di bulan Mei ada 99 perkara. Pejabat Humas Cianjur Asep menyebutkan, dari jumlah kasus perceraian tersebut, perkara cerai gugat cukup tinggi dibandingkan cerai talak. Istri yang menggugat cerai suami lebih dominan, 5 kali lipat jumlahnya dari perkara yang masuk, kata pejabat Humas Cianjur Asep saat ditemui Kompas.com di ruang kerjanya, Selasa tanggal 30 Juni tahun 2020. Disebutkan, secara akumulatif angka perceraian di Cianjur periode Januari-Juni tahun 2020 mencapai 2049 perkara. Terdiri dari cerai talak sebanyak 346 perkara dan cerai gugat 1703 perkara. Ada peningkatan dibandingkan tahun lalu, namun, jumlahnya tidak begitu jauh, ujar dia. Menurut Asep, melonjaknya perkara perceraian bulan ini tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19. Pasalnya, selama masa pandemi di bulan lalu dan sebelumnya, Cianjur melakukan pembatasan pelayanan. Ditambah di bulan kemarin ada Ramadan, sehingga pelayanan perkara lebih dibatasi. Sehari dibatasi hanya 20 perkara, katanya. Adaptasi kebiasaan baru saat ini, perkara yang masuk ke Cianjur mengalami lonjakan drastis. Sehari kita bisa melayani 50 perkara. Namun, tentunya tetap dengan memerhatikan protokol kesehatan. Jumlah orang yang ada di dalam ruang sidang dibatasi, ungkapnya. Selain itu, keberadaan istri yang bekerja di luar rumah juga turut memicu terjadinya praktek perselingkuhan. Kendati suami yang berselingkuh masih lebih tinggi dibanding perselingkuhan yang dilakukan perempuan atau istri, sebut Asep. Rentannya perceraian akibat kondisi ekonomi dan perselingkuhan ini, menurutnya lebih karena faktor moralitas atau akhlak serta mentalitas kedua pasangan. Disinilah kemudian perlunya saling memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Respek terhadap pasangan juga sangat penting. Selamat pagi sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia. Selamat bergabung kembali di channel tim Mandru TV. Sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia, tadi kita sudah saksikan bagaimana pengadilan agama di daerah Bandung. Di situ tadi kita lihat begitu banyak orang antri untuk melakukan perceraian. Ya. Hampir setiap hari di Bandung itu perceraian terjadi. Bisa dikatakan ratusan pasangan suami istri melakukan perceraian. Jadi ini adalah hal yang sungguh
miris, hal yang sungguh memprihatinkan bagi kita semuanya. Ya, seharusnya di dalam situasi seperti ini, rumah tangga itu semakin erat, ya, semakin erat menghadapi situasi apapun. Jadi hakikat sebuah rumah tangga adalah bukan menghindari masalah, bukan melepaskan masalah. Hakikat dari sebuah rumah tangga adalah agama mengatakan, agama mengajarkan, hadapi masalah, selesaikan masalah, bukan memutuskan hubungan. Apakah perceraian itu solusi? Oke, untuk saat itu bisa. Untuk berikutnya, menikah kembali, persoalan lagi terjadi, apakah harus bercerai kembali? Apa harus seperti itu terus-menerus? Ya. Jadi disinilah perlu di dalam sebuah rumah tangga, mau susah, mau senang, mau tidak makan sekalipun, harus dihadapi secara bersama-sama. Bukan malah bercerai. Ya, bukan bercerai. Jadi sini yang perlu kita ingat, walaupun kondisi ini, situasi corona ini adalah ujian bagi kita. Dan ujian ini harus kita hadapi. Setiap ujian yang kita hadapi harus bisa kita selesaikan. Kenapa? Besok-besok juga ujian itu pasti datang kembali. Pasti akan datang kembali. Ya. Itu adalah rumah tangga. Jadi pengalaman itu harus kita lalui. Bukan malah kita bercerai. Allah tidak menghendaki hal tersebut. Kalau saya bisa katakan, kita ini adalah manusia yang egois. Kita maunya yang enak-enak, yang manis, tidak mau yang pahit, tidak mau susah. Ya, itu yang harus kita ingat, sahabat-sahabatku. Apalagi bagi pasangan yang masih muda. Ingat bahwasanya kita harus bisa sehidup semati. Dan bahkan sudah berapa ribu orang ya melakukan perceraian itu. Kesusahan tidak bisa menjadi alasan untuk bercerai. Kita tidak bisa salahkan corona. Kita harus siap. Segala sesuatunya kita harus siap. Siap tidak makan, siap susah. Bukan hanya siap untuk bersenang-senang saja, tetapi harus siap segala-galanya. Ya. Jadi itu yang harus diingat. Ini adalah hal yang sungguh sangat memprihatinkan
banyak janda, banyak duda ya, di Bandung. Hampir setiap hari 150 pasangan melakukan perceraian. Ini udah berlangsung beberapa bulan ya. Jadi di sini pihak keluarga, tokoh agama harus bisa memberikan pencerahan-pencerahan, motivasi supaya masyarakat tidak gampang melakukan perceraian. Sebab itu Allah tidak inginkan hal tersebut. Ya. Jadi saya rasa hal ini mari dipikirkan baik-baik. Kita hadapi secara bersama-sama, bukan malah menghindari masalah. Jadi bagi pasangan yang mau menikah, karena ini juga ada sahabat-sahabatku, pasangan masih muda mau menikah. Jadi dalam situasi corona ini. Jadi bagi kalian yang mau menikah, yang masih usia muda, pikirkan baik-baik. Persiapkan diri, persiapkan mental, persiapkan ekonomi. Ya. Pikirkan matang-matang. Menikah itu bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya. Jadi saya rasa cukup sekian masukan dari tim Mandru TV. Semoga sahabat-sahabatku yang mau melangkah ke dalam perceraian ke KUA, mohon dipikirkan kembali. Bagi yang mau menikah, usia muda, pikirkan kembali. Oke, bagi sahabat-sahabatku, terima kasih yang tetap menyaksikan tim Mandru TV. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, sahabat-sahabatku, di subscribe. Subscribe itu gratis. Ya, jangan lupa like, comment, dan share. Oke, saya rasa cukup sekian. Wassalam bagi kita. Merdeka.